Di tengah suasana makan malam keluarga yang biasa di rumah sederhana mereka di pinggiran Semarang, ayah Andi tiba-tiba berdiri dengan wajah pucat pasi sambil memegang ponsel putranya. "Ini apa, Andi?" "Pesan dari Rea yang bilang aku tidak bisa hidup tanpamu lagi." Kamu, kamu mencintai pria?" Suara ayahnya menggema di ruangan kecil itu membuat ibu dan adik perempuannya membeku di kursi, sendok nasi masih tergantung di tangan. Andi merasa jantungnya seperti dihantam palu, napasnya tersengal, dan saat itu ia tahu, semua bisikan hati yang selama ini ia simpan dalam diam telah terbongkar, sebuah keputusan yang tak bisa ia tarik kembali akan segera ia ambil. Malam itu hujan deras mengguyur Semarang, tapi pikiran Andi sudah melayang jauh ke Jakarta, kedua tahun lalu ketika semuanya dimulai. Ia ingat betul hari pertama bekerja di agensi periklanan di kawasan Sudirman. Kantor itu ramai, penuh orang muda kreatif yang berlalu lalang dengan laptop dan kopi di tangan. Andi, lulusan akuntansi dari Universitas Negeri di Solo, merasa seperti ikan di darat. Keluarganya di desa selalu menekankan, "Kamu harus sukses, nikah, kasih cucu buat kami. Jangan seperti anak tetangga yang hilang arah." Ayahnya, seorang guru ngaji yang taat, sering bercerita tentang dosa besar yang harus dihindari. Andi hanya mengangguk, menyimpan keraguannya sendiri. Sore itu, saat rapat proyek besar untuk klien bank, Rea masuk ke ruangan dengan senyum lebar. Rea adalah kepala tim kreatif, 20 genep tahun, kulit sawo matang, rambut agak gondrong, mata tajam yang seolah bisa membaca pikiran orang. "Kamu Andi yang baru. Selamat bergabung, bro. Kita bakal sering kerja bareng," katanya sambil menepuk bahu Andi. Sentuhan itu biasa saja, tapi bagi Andi ada sesuatu yang aneh, seperti listrik kecil yang mengalir. Mereka langsung cocok. Rea suka bercanda tentang desain yang gagal, Andi tertawa sambil menjelaskan angka-angka budet. Malam-malam lembur menjadi rutinitas. Di ruang meeting yang sepi setelah jam 10, mereka berdua saja, membahas konsep iklan sambil makan mie instan. Suatu malam hujan deras seperti sekarang, Rea tiba-tiba bertanya, "Kamu pernah ngerasa beda, Andi? Kayak hidup ini ada yang kurang, tapi nggak tahu apa." Andi diam, jantung berdegup. Ia ingat masa kecil di pesantren, teman-teman yang digoda karena terlalu dekat dengan satu anak laki-laki. Ia selalu bilang itu salah, dosa. Tapi di depan Rea, kata-kata itu sulit keluar. "Mungkin semua orang gitu," jawab Andi pelan. Rea tersenyum tipis, "Atau mungkin kita lagi cari jawaban yang sama." Itu adalah bisikan pertama, yang tak pernah mereka ucapkan keras-keras. Hubungan mereka tumbuh pelan. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kehadiran. Rea mengajak Andi jalan-jalan ke Monas malam hari, duduk di rumput sambil ngobrol tentang mimpi. Andi cerita tentang tekanan keluarga, Rea dengar sambil memegang tangannya sebentar, lalu lepas lagi seolah takut ada yang lihat. "Kamu tahu, di kota ini banyak yang seperti kita. Tapi tetap harus hati-hati," bisik Rea suatu kali di dalam mobil saat macet di Tamrin. Andi mengangguk, hatinya campur aduk antara bahagia dan takut. Ia mulai merasa hidupnya punya warna baru, tapi setiap telepon dari ibunya, "Kapan pulang, nak? Ada tante yang punya anak perempuan baik, cocok buat kamu," membuatnya gelisah. Kembali ke malam di Semarang, Andi duduk di lantai kamarnya, ponsel di tangan gemetar. Ayah masih marah di ruang tamu, ibu menangis pelan. "Kamu harus jelasin, Andi. Ini bukan main-main. Keluarga kita punya nama baik di kampung." Andi tahu ini awal dari badai.
Tapi di kepalanya hanya ada wajah Rea yang tenang, yang selalu bilang, kita hadapi bareng. Ia mengetik pesan cepat, Rea, ayahku tahu. Aku takut, tapi aku nggak mau lari lagi. Balasan datang segera, aku di sini. Besok aku ke Semarang kalau perlu. Andi tersenyum tipis di tengah air mata. Keputusan sudah mulai terbentuk di hatinya, meski konsekuensinya belum ia bayangkan sepenuhnya. Malam itu ia tak tidur, mengingat setiap momen bersama Rea, setiap bisikan yang membuat hatinya hidup. Di kantor keesokan harinya sebelum kejadian ini, Andi dan Rea sudah punya rutinitas kecil. Mereka sering makan siang di warung sate dekat kantor, duduk di pojok agar tak terlalu terlihat. Rea cerita tentang keluarganya di Bandung yang lebih longgar, tapi tetap tak berani bilang terang-terangan. Ayahku bilang kamu cowok harus nikah, lanjutkan garis keturunan. Tapi aku nggak bisa bohong sama diri sendiri lagi. Andi mendengar, merasa tidak sendirian. Mereka berbagi cerita tentang teman sekolah yang dipaksa menikah, tentang tetangga yang digosipkan karena terlalu dekat dengan sahabatnya. Di Indonesia, kata-kata seperti itu selalu ada, tersembunyi di balik senyum sopan saat arisan atau pengajian. Satu kali, saat libur akhir pekan, mereka naik kereta ke Yogyakarta, berpura-pura proyek kerja. Di Malioboro yang ramai, mereka berjalan berdampingan, tangan hampir bersentuhan tapi tak berani. Di sebuah cai kecil di pinggir kali, Rea bilang pelan, kalau suatu hari aku harus pilih, aku pilih kamu, Andi. Meski dunia bilang salah. Andi hanya bisa mengangguk, air mata hampir jatuh. Itu adalah bisikan yang paling dalam. Mereka kembali ke Jakarta dengan hati lebih berat tapi lebih kuat. Andi mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa terus hidup dengan topeng ini. Kini di Semarang, ayahnya sudah menelepon saudara-saudara, suaranya keras di telepon. Anakku kena pengaruh kota besar. Harus kita selamatkan. Andi duduk di teras, mendengar hujan, memikirkan Rea yang mungkin sedang dalam perjalanan. Ia tahu besok atau lusa ia harus bicara. Keputusan itu sudah di ambang pintu dan tak ada jalan mundur. Pagi berikutnya, hujan masih turun tipis di Semarang. Andi berdiri di depan cermin, wajahnya pucat, mata bengkak karena semalaman tak tidur. Ibunya masuk pelan, membawa secangkir teh hangat. Nak, ayahmu cuma khawatir. Kita keluarga biasa, nggak mau gosip di masjid. Kamu ingatkan, waktu kecil kamu selalu sholat berjamaah. Andi mengangguk, tapi hatinya berontak. Ia ingat bagaimana dulu ia berusaha jadi anak baik, belajar ngaji sampai larut, tapi setiap malam ada mimpi aneh tentang teman laki-laki di sekolah. Ia pikir itu hanya AC, tapi bertemu Rea membuatnya sadar, ini bukan AC. Ini dirinya. Rea tiba siang itu dengan motor, wajah lelah tapi tegar. Mereka bertemu di warung kopi dekat stasiun jauh dari rumah. Aku nggak akan biarin kamu hadapi sendiri, kata Rea sambil memegang tangan Andi di bawah meja. Sentuhan itu hangat, mengingatkan Andi pada malam-malam di apartemen Rea di Jakarta, di mana mereka hanya duduk berdua, bahu bersandar, bicara tentang masa depan yang tak pasti. Kamu tahu, aku pernah hampir menikah karena desakan orang tua. Tapi aku mundur di detik terakhir. Sakit, tapi benar. Andi mendengar, merasa ada harapan. Mereka bicara panjang tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih melihat hal seperti ini sebagai aib, tentang berita-berita di yang selalu negatif, tentang teman kantor yang mungkin curiga tapi tak pernah bertanya. Kembali ke kantor setelah libur singkat, suasana berubah. Rekan kerja mulai berbisik.
Andi kok sering sama Rea ya? Andi mendengar dari toilet, hatinya ciut. Tapi Rea selalu ada, mengajak meeting pribadi untuk proyek, sebenarnya untuk saling menguatkan. Suatu sore di taman kecil dekat kantor, mereka duduk di bangku, angin sore bertiup. Rea bilang, aku cinta kamu, Andi. Bukan karena penasaran, tapi karena kamu membuat aku merasa utuh. Andi menangis pelan, pertama kalinya ia dengar kata itu diucapkan keras. Mereka tak berpelukan di tempat umum, tapi jari mereka saling kait di antara rumput. Itu cukup. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Ayah Andi kirim pesan panjang, kutipan ayat-ayat, cerita tentang Nabi Lut yang ia baca di pengajian. Andi baca berkali-kali, merasa bersalah, tapi juga marah. Kenapa Tuhan ciptakan aku begini kalau salah, tanyanya dalam hati. Rea dengar keluhannya melalui telepon malam, kita nggak salah, sayang. Kita hanya beda. Dan beda itu nggak harus dihukum. Kata sayangnya itu membuat Andi tersenyum di tengah tangis. Mereka mulai merencanakan mungkin pindah ke Bali, di mana suasana lebih longgar, atau setidaknya jauh dari gosip desa. Tapi Andi masih ragu bagaimana dengan ibuku. Dia pasti patah hati. Persahabatan mereka di kantor juga diuji. Seorang teman dekat, Rico, pernah tanya langsung, kalian berdua ada apa sih? Jangan-jangan. Andi panik, tapi Rea jawab tenang, teman baik aja, bro. Kerja bareng terus. Rico tertawa, tapi matanya curiga. Itu membuat Andi semakin hati-hati. Di rumah kos Andi di Jakarta, mereka sering masak bareng, Rea ajari resep rendang sederhana, sambil tertawa saat bumbu tumpah. Momen-momen kecil itu yang membuat cinta mereka tumbuh, bukan dramatis, tapi nyata. Andi mulai belajar menerima diri, membaca artikel online tentang komunitas di Indonesia yang diam-diam mendukung, meski tetap tak terbuka. Suatu malam, setelah telepon panjang dengan ayah yang mengancam putus hubungan kalau tak berubah, Andi menelepon Rea. Aku mau coba bicara dengan keluarga. Tapi aku butuh kamu di sampingku. Rea setuju, aku akan datang. Kita hadapi bareng. Keputusan itu mulai bulat, meski Andi tahu konsekuensinya besar, mungkin kehilangan warisan, gosip kampung, bahkan pekerjaan kalau kantor tahu. Tapi bisikan hati mereka semakin keras, tak bisa diabaikan lagi. Malam itu, Andi tidur dengan damai untuk pertama kalinya sejak kejadian, mimpi tentang masa depan bersama Rea di tempat baru, bebas dari bayang-bayang. Hari-hari berikutnya di Jakarta terasa berat. Andi kembali ke kantor dengan hati was-was, setiap tatapan rekan kerja seperti tuduhan. Rea tetap profesional di depan orang, tapi di balik pintu ruang arsip, ia peluk Andi sebentar, kamu kuat. Kita kuat. Pelukan itu singkat, tapi cukup untuk mengisi tenaga Andi seharian. Mereka mulai rencanakan pertemuan dengan keluarga. Rea akan ikut ke Semarang akhir pekan ini. Aku akan bilang yang sejujurnya, kata Andi. Rea mengangguk meski ia tahu risiko besar. Keluarga Andi tradisional, ayahnya tokoh di masjid setempat. Di perjalanan kereta ke Semarang, mereka duduk bersebelahan, tangan saling genggam di bawah jaket. Rea cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia pindah ke Jakarta untuk lari dari desa yang penuh gosip. Aku pernah punya teman dekat, hampir seperti kita. Tapi keluarganya paksa dia nikah, sekarang dia bahagia pura-pura. Andi dengar, merasa takut tapi juga terinspirasi. Di stasiun Semarang, mereka naik ojek online terpisah agar tak terlihat. Rumah Andi sudah menunggu, ayah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, ibu di dapur dengan mata sembab.
Pertemuan itu tegang. Ayah langsung tanya Rea, kamu yang merusak anak saya. Rea jawab tenang, Pak, saya cinta Andi. Bukan merusak, tapi melengkapi. Kata-kata itu seperti bom. Ayah marah besar, sebut dosa, aib keluarga, ancam tak akui Andi lagi. Ibu menangis, nak, pikirkan adikmu, bagaimana dia nikah nanti kalau kakaknya begini. Andi berdiri, suara gemetar tapi tegas, aku sudah coba ubah, Pak. Berdoa, puasa, tapi ini aku. Kalau kalian tak terima, aku pilih jalan sendiri. Rea pegang bahunya pelan, dukungan tanpa kata. Malam itu, mereka diusir dari rumah, tidur di hotel murah dekat stasiun. Andi menangis di pelukan Rea, aku kehilangan keluarga. Rea bisik, kamu dapat aku selamanya. Kembali ke Jakarta, berita sudah menyebar di kantor. Bos memanggil mereka, kalian bikin gosip. Perusahaan ini keluarga, tapi kami tak bisa tolerir ini. Mereka diberi pilihan resign atau dipindah ke cabang kecil. Andi dan Rea pilih resign, keputusan berani yang membuat mereka tak punya penghasilan. Tapi di apartemen kecil Rea, mereka duduk berdua, merencanakan langkah baru. Kita ke Bali. Di sana ada komunitas kerja relance, kata Rea. Andi setuju meski hatinya sakit ingat ibu yang tak jawab teleponnya. Persahabatan di Jakarta juga berubah. Riko, teman kantor, datang ke apartemen, aku tahu bro. Aku tak jude, tapi hati-hati ya. Indonesia masih begini. Itu dukungan kecil yang berarti. Mereka mulai packing, jual barang-barang, siapkan tabungan. Setiap malam, mereka bicara panjang tentang masa depan, tentang mungkin adopsi anak suatu hari, tentang bagaimana membangun hidup baru. Andi tumbuh dari anak yang takut bayangannya sendiri menjadi pria yang berani berdiri untuk cintanya. Rea juga dari yang selalu sembunyi menjadi yang memimpin. Bisikan hati mereka kini jadi teriakan dalam, tapi masih pelan di depan dunia. Perjalanan ke Bali penuh tantangan. Mereka naik kapal eri dari Surabaya, duduk di dek sambil lihat laut luas. Angin laut bertiup, Andi pegang pagar, apakah ini benar, Rea? Tinggalkan semua. Rea peluk dari belakang sebentar, benar, karena ini kita. Kita akan bangun rumah baru. Di Denpasar, mereka sewa kamar kecil di Ubud dekat sawah hijau. Kerja relance mulai masuk, desain Grace untuk klien online. Hidup sederhana, tapi damai. Pagi-pagi mereka jalan di sawah, tangan bergandengan saat tak ada orang. Tapi bayang-bayang keluarga tak hilang. Ibunya telepon suatu malam, suara lemah, ayah masih marah, tapi aku kangen kamu. Andi menangis, ma, aku bahagia di sini. Dengan Rea. Ibu diam lama, lalu hati-hati, nak. Itu cukup untuk Andi. Rea juga dapat kabar dari keluarganya, kamu tetap anakku, tapi jangan bawa pulang. Pengertian parsial itu membuat mereka kuat. Di Bali, mereka temukan komunitas kecil, bertemu pasangan lain yang cerita perjuangan sama. Kita tak sendirian, kata salah satu teman baru. Suatu hari, ada misunderstanding besar. Andi dapat tawaran kerja dari teman lama perempuan di Jakarta, yang minta ketemu di Bali untuk diskusi. Rea lihat mereka dicai, salah paham, marah besar malam itu. Kamu masih ragu? Masih ingin hidup normal dengan perempuan? Andi shock, Rea, kamu satu-satunya. Mereka bertengkar, kata-kata pedas keluar, tentang pengorbanan, tentang masa lalu. Tapi pagi harinya, Rea minta ma, peluk Andi erat, aku takut kehilangan kamu. Ma.
Rekonsiliasi itu membuat cinta mereka lebih dalam, belajar komunikasi, belajar percaya. Tekanan sosial di Bali juga ada, tetangga kadang lihat aneh saat mereka tinggal berdua. Tapi mereka hadapi dengan senyum, kami saudara dekat. Lambat laun tetangga biasa. Andi mulai tulis jurnal, catat perasaan, tentang bagaimana ia sekarang bisa sholat dengan tenang, tanpa rasa bersalah yang dulu. Rea ajak yoga di pagi hari, bantu tubuh dan pikiran sehat. Mereka tumbuh bersama, dari dua pria yang bisik-bisik menjadi pasangan yang saling dukung. Suatu malam di pantai, bulan purnama, mereka duduk di pasir. Rea bilang, keputusan kita pindah ke sini adalah yang terbaik. Meski hilang keluarga sementara, kita dapat diri kita sendiri. Andi setuju, cium kening Rea pelan, momen indah tanpa kata. Tapi berita buruk datang, ayah Andi sakit keras, panggil pulang. Keputusan baru harus diambil. Andi terbang ke Semarang sendirian dulu, Rea tunggu di Bali. Di rumah sakit, ayahnya lemah di ranjang, Andi, makan ayah. Aku takut kehilangan kamu selamanya. Air mata ayah jatuh, pertama kalinya Andi lihat ayah menangis. Ibu pegang tangannya, kami coba terima, nak. Pulanglah. Andi cerita tentang hidup di Bali, tentang Rea yang baik. Ayah diam lama, lalu bawa dia ke sini. Kita bicara. Itu keajaiban kecil. Rea datang, pertemuan tegang tapi damai. Ayah tanya banyak, tentang masa depan, tentang agama. Rea jawab jujur, Pak, saya hormati keyakinan Bapak. Tapi cinta kami nyata. Ayah mengangguk pelan, saya tak bisa ubah pandangan semalam, tapi saya tak mau kehilangan anak. Keluarga mulai pelan terima, adik Andi malah senang, kakak bahagia itu yang penting. Tapi tetangga kampung masih gosip, anak Pak Hadi aneh. Andi dan Rea tak peduli, mereka pulang ke Bali dengan hati lebih ringan. Di Bali, bisnis kecil mereka berkembang, jasa desain untuk turis dan online. Mereka bangun rumah kecil di pinggir sawah, tanam bunga, masak bareng setiap hari. Andi semakin dewasa, belajar memakan diri sendiri, belajar bahwa cinta tak harus sempurna di mata orang. Rea juga jadi lebih sabar, lebih terbuka dengan keluarganya lewat video call. Ada saat krisis lagi, ketika teman lama Rea datang coba godain, tapi Rea tolak tegas, aku sudah punya Andi. Itu ujian yang mereka lewati, semakin kuat. Suatu hari, mereka dapat undangan pernikahan sepupu Andi. Mereka putuskan hadir bareng, tangan bergandengan di depan keluarga besar. Beberapa tapan aneh, tapi ayahnya bilang keras, ini anak saya dan pasangannya. Momen itu adalah puncak pengakuan yang tak terduga. Andi menangis bahagia, bisikan hati mereka kini bisa keluar lebih bebas. Tahun-tahun berlalu, Andi dan Rea hidup tenang di Bali. Bisnis mereka maju, mereka bantu komunitas lokal dengan workshop kreatif untuk anak muda yang ragu dengan diri sendiri. Andi sering telepon ibunya, cerita kecil-kecil, Ma, hari ini kami panen padi sendiri. Ibu tertawa, hati-hati ya, nak. Ayah sudah lebih lembut, meski tak pernah bilang cinta langsung, tapi undang mereka pulang lebaran. Keluarga besar mulai biasa, meski gosip tetap ada di belakang. Andi tumbuh jadi pria yang percaya diri, tak lagi sembunyi di balik topeng. Ia tulis blog anonim tentang perjalanan, inspirasi bagi banyak orang. Rea jadi mentor, ajar bahwa pengorbanan tak selalu berarti kehilangan, tapi kadang membuka pintu baru. Mereka masih bisik-bisik di malam sunyi, tapi kini penuh tawa, bukan ketakutan. Suatu malam di pantai yang sama, Rea berlutut, Andi, mau nggak kita resmi, meski tak ada kertas negara.
Cuma janji kita. Andi jawab ya, pelukan panjang di bawah bintang. Hidup tak sempurna, ada hari sedih saat ingat masa lalu, tapi mereka hadapi bareng. Teman-teman baru, proyek baru, perjalanan ke Lombok atau Lores. Andi belajar bahwa identitas bukan akhir, tapi awal dari perjuangan indah. Mereka dewasa, lebih manusiawi, lebih penuh kasih. Benar atau salah, bahwa mengikuti bisikan hati sesama pria selalu membawa kedamaian meski harus hadapi seluruh dunia.